Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semuanya sehat ya, menjalani ibadah puasa atau saum Ramadan tanpa ada hambatan sedikit pun. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terus beribadah karena pahala di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Puji dan syukur Bu Nurul panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia Allah kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus beraktivitas meskipun hanya di rumah saja. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau, berkat dakwah beliau, kita bisa memeluk agama Islam dan memperoleh keimanan sampai detik ini. Baik, hari ini di pagi hari ini Bu Nurul akan sedikit memberikan tausiah mengenai dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Kita semua tahu bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan pahala yang diobral dan penuh dengan ampunan yang bertebaran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak biasa karena begitu indah sekali. Apabila kita menyadari bahwa kita kurang bekal untuk menghadapi hari perhitungan kelak, kita akan meminta ampunan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Kita akan banyak beristighfar. Nah, kita juga harus banyak mengumpulkan pahala karena di bulan Ramadan ini pahalanya sangat besar, dilipat gandakan. Maka dari itu kita harus menjadi mukmin yang dermawan. Karena mukmin sejati itu dermawan. Nah, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar di bulan Ramadan bisa melalui sedekah. Jadi banyak pintu-pintu yang bisa kita ambil untuk mencapai keridhaan Allah. Salah satunya adalah dengan sedekah. Islam sendiri menganjurkan kita sebagai umatnya untuk banyak bersedekah. Dan bulan Ramadan ini, amalan ini yang sangat dan lebih dianjurkan lagi. Karena di sini sedekah itu sangat dibutuhkan. Apalagi saat pandemi ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa merasakan buka puasa atau sahur dengan nyaman. Bisa saja banyak di luar sana yang kekurangan makanan sehingga tidak bisa buka puasa dengan nyaman dan enak tentunya. Maka dari itu kita harus banyak bersedekah. Karena demikianlah seorang mukmin, akhlak seorang mukmin yang baik yaitu dermawan. Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan dan pemurah. Karena kedermawanan ini adalah salah satu sifat Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Sesuai hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis yang Bu Nur sampaikan bisa diambil kesimpulan bahwa apabila kita pelit dan bakhil, itu adalah akhlak yang buruk, bukan akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta, itu juga bukan ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu harus banyak memberi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, artinya apa? Ketika kita banyak memberi, itu lebih baik di mata Allah daripada kita banyak meminta-minta. Bukan berarti kita meminta dengan tangan di atas. Ini hanya perumpamaan. Artinya apa? Ketika kita tangan di atas artinya memberi, tangan di bawah artinya meminta. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Atau memberi lebih baik daripada meminta-minta. Nah, jadi ada dua sifat menurut agama Islam itu sifat yang baik, yaitu alim dan jud. Alim artinya kita menjalankan perintah Allah dengan baik, benar-benar
menjauhi segala larangan Allah. Dan jud artinya dermawan. Maka ketika kita memperoleh dua sifat itu, kita akan mencapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai itu semua. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Sesuai hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini Bu Nurul akan menyampaikan kenapa sih kita perlu sekali bersedekah. Karena ada banyak keutamaannya, ada banyak keutamaan bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Allah akan menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Masya Allah ya, ada banyak sekali keutamaannya. Yang pertama itu sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Dengan kita bersedekah, kita akan diampuni dosanya selama kita bertaubat. Dan bertaubat tidak mengulangi dosa yang dilakukan. Bukan berarti kita melaksanakan maksiat, korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, lalu kita ingin, wah supaya dosa saya impas, saya sedekah aja. Bukan berarti seperti itu. Yang demikian itu tidak dibenarkan. Karena termasuk merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Sesuai firman Allah Ta'ala, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah itu kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Yang kedua itu ada orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari. Yang ketika itu tidak ada naungan lagi selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkan naungan adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Masya Allah, ketika kita benar-benar bersedekah, kita jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai kita beritahukan ke orang-orang, kecuali niatnya untuk memberi teladan. Jika niatnya untuk ria, sombong, maka itu tidak akan mendapat nilai pahala dari Allah. Justru kalau kita niatnya sedekah karena Allah, insya Allah akan mendapat naungan dari Allah di hari akhir. Yang ketiga, sedekah itu memberi keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf, pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa harta tidak akan berkurang? Artinya apa? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Yang pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Nah, makanya ini bisa kita rasakan ya, hartanya menjadi tidak berkurang ketika kita bersedekah, tapi kita malah dapat pahala yang berlipat ganda. Dan justru malah dengan sedekah, harta kita, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, ini yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Nah, di sini mudah-mudahan kita semua banyak bersedekah, karena insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita, apalagi di bulan Ramadan ini.